Justru duet aman ini bisa saja loh membuat PKS tidak aman dan calon teman koalisinya balik kanan gara-gara langsung disodorkan paket seperti ini. Ya, saya kira memang ini kan bagian dari komunikasi politik kami dengan teman-teman Nasdem ya. Karena Nasdem dan PKS sudah cukup saya kira. Tapi kami sudah juga membuka peluang bagi partai lain. Karena tadi kalau partai lain pasti juga pengen juga dari wakilnya dari partai mereka. Rasionalisasinya tiga. Pertama adalah PKS itu sebagai pemenang di Jakarta. Ya, dan ini tentu saja kami punya marwah, punya harga diri, punya semangat. Bagaimana sebagai pemenang kami pun punya kesempatan yang besar untuk bisa maju. Yang kedua adalah bahwa kami sudah juga memberikan banyak kesempatan dalam berbagai pemilu di Jakarta ini kepada Mas Anies, termasuk di Pilpres ya. Tentu saja kami juga ingin Mas Anies juga menggandeng kader kami. Karena kita sama-sama membesarkan, sama-sama saling menguntungkan. Dan yang ketiga adalah calon yang kami usulkan ini memiliki kompetensi, memiliki daya juang, daya tawar. Yang di dalam trennya pilkada di Indonesia, bagi PKS, setiap calonnya yang diusung, apalagi mantan presidennya, tentu saja itu energi dan tenaganya luar biasa. Jadi ini tentu saja menguntungkan. Kalau tadi dikatakan bahwa ini ceruknya sama, dari partai yang sama, tidak menambah suara, dan Pak Anies kalah di Jakarta, ini berbeda. Pilkada ini berbeda, kecuali Pak Prabowo maju. Nah, itu beda mungkin. Tapi kalau yang maju itu bukan Pak Prabowo, tentu saja popularitas dan elektabilitasnya bisa lebih besar. Karena saya kira saat ini tidak ada yang tidak kenal Pak Anies di Jakarta. Karena beliau sebagai gubernur incumbent, dan ini tentu saja kami meyakini surveinya juga cukup bagus. Oke. Kepuasannya juga ketika beliau menjabat Tapi Bang Iqbal, ada risiko teman koalisi potensial seperti PKB, PDI Perjuangan itu akhirnya ada risiko tidak jadi bergabung bersama dengan PKS atau mungkin dengan Nasdem karena sikap PKS yang langsung menyodorkan nama Anies dengan Sohibul Iman. Apakah PKS siap dengan risiko ini? Ya, ini kan sudah dari komunikasi yang panjang antara PKS dan Nasdem. Dan PKS dan Nasdem cukup untuk maju. Artinya kami melihat bahwa ini adalah momentum. Kalau kami berikan kepada orang lain, tentu saja kami tidak akan mendapatkan kesempatan. Jadi poin-poin pentingnya adalah bahwa kami ingin kali ini, ya, karena kami sudah pernah menang di 2004 ya, dan beberapa kali juga kami mendominasi di Jakarta sebagai peringkat kedua, dan kami selalu mengalah. Bahkan ketika kursi jabatan wakil gubernur kosong, tidak juga diberikan kepada PKS. Dan bagi kami ini adalah strategi momentum bagaimana kader PKS bisa mendapat kesempatan di Jakarta. Kalau di antara teman-teman PKB tidak berkenan, PDI tidak mau, ya silakan saja usung partai sendiri, calon sendiri gitu. Karena untuk maju itu kan 22 kursi cukup gitu loh. Karena coba dijawab dulu ya. Dijawab dulu Mas Huda, langsung ditantang Bang Iqbal. Silakan saja kalau tidak berkenan PKB usung sendiri mungkin dengan PDIP. Bagaimana itu Mas Huda? Kenapa ketika PKS itu mau ngusung jadi cagup PKB senang? Kan aneh juga gitu loh. Berarti tidak ingin Pak Anies berlayar dong. Tidak ingin Pak Anies menyala dong. Kan kita sepakat bahwa Pak Anies ini harus jadi tokoh nasional ya. Oke, jadi harusnya Mas Huda coba dijawab dulu. Mengusulkan aja calonnya jadi gubernurnya dari PKB. Oke, kalau tidak berkenan PKB dengan paket aman, silakan saja PKB misalnya membuat poros baru bersama dengan PDIP. Bagaimana, Mas Huda? Ya, diskusi biasa. Mas Iqbal kira-kira lagi dalam posisi ini. Jadi sekali lagi kira-kira begini. Sekali lagi saya cukup kaget aja perubahannya begitu cepat Mas Iqbal dan teman-teman PKS. Yang kira-kira saya tidak tadi mengapresiasi betul ketika teman-teman PKS mengusung Pak Sohibul Iman gitu. Dan kemudian siapa gubernurnya? Nah, itu bagian dari perbincangan berikutnya yang kira-kira masih ada waktu 2 bulan nih lah sampai tanggal 27 Agustus. Oke. Tapi dengan ini tantangan baru ini supaya PKB kalau tidak berkenan bisa membentuk poros ketiga bersama dengan PDI Perjuangan akan disambut tidak tantangan ini? Tadi bercanda, jangan serius. Kalau sudah ini baru bercanda nih saudara koalisi
perubahan. Ya kan harusnya memang PKB senang dong kalau PKS itu jadi cawagup gitu. Artinya PKS ini Belum apa-apa, jangan pecah kongsi dulu Persis. ini. Oke, kalau gitu Mas Hensat deh, coba dianalisa terlebih dahulu manuver terbaru dari PKS ini, apakah akan membuat posisi Anies untuk berlayar maju di Pilkada Jakarta aman, atau justru jadi tidak aman karena calon koalisi parpol lain itu bisa balik kanan? Mbak Zilvia, yang pertama saya kaget ya, saya belum pernah mendengar PKS sesombong hari ini loh. Itu tadi yang disampaikan Mas Iqbal, walaupun katanya bercanda, cuma sombong sekali tuh. Kalau nggak mau silakan aja bikin pasangan baru. Itu belum pernah saya dengar kayak gitu tuh PKS tuh. Biasanya dia lebih kalem menyikapi itu dan terbuka untuk segala pendapat ya. Tapi kali ini agak berbeda. Mbak Zilvia, kalau kita tarik ke 2017, pernah juga PKS begini, mendeklarasikan Mardhani Alisera, kemudian mendeklarasikan Sandi Uno, Mardhani Alisera, gitu ya. Akhirnya ujung-ujungnya adalah Anies Sandi, Mardhani Aliseranya menjadi ketua tim sukses, gitu. Nah, yang disampaikan kemarin sih memang deklarasi sepihak, tapi belum final menurut saya. Kan Mas Iqbal mengklaim tuh tadi ya, bahwa PKS dan Nasdem sudah cukup. Kalau nggak mau join, ya bikin baru aja gitu. Tapi kan sampai hari ini Nasdem belum ya mendeklarasikan itu. Jadi menurut saya ini masih mungkin berubah. Itu pertama. Kemudian yang kedua, Pak Sohibul Iman juga belum mengatakan bahwa dia akan mundur dari pencalegan dia sebagai anggota DPR. Gitu. Kemudian yang selanjutnya saya ingin katakan adalah bisa saja PKS kemudian menunggu respon dari masyarakat terhadap apa yang baru saja dideklarasikan. Tentu saja kalau dengan Anies Baswedan dan kemudian bisa berlayar, ini bagus buat Mas Anies. Tapi kalau kemudian ujung-ujungnya adalah reaksi masyarakat yang kemudian tidak terlalu menerima pasangan ini mungkin akan backfire buat PKS, dan dua-duanya kan asalnya dari Jawa Barat. Pak Sohibul Iman nembus DPR dari Tasikmalaya, gitu ya, dan Mas Anies kan juga dari Kuningan. Jadi memang yang diandalkan ini Anies Baswedan. Saya mengerti PKS memanfaatkan momentum duluan mendeklarasikan Anies Sohibul Iman. Tapi apakah kemudian ini akan langgeng? Belum tentu, Zilvia. Jadi masih banyak waktu untuk berubah dan bisa berubah. Dan dalam sejarahnya di 2017, ya, PKS pernah melakukan hal seperti ini. Cuma waktu itu aktornya Mardhani Alisera, yang waktu itu sekretaris umum PKS. Oke, Mas Nah, Hensat. sekarang Sohibul Iman yang menjadi wakil Jadi KMS. Mas Hensat, pesan buat PKS jangan sombong dulu, begitu ya? Ya jadi kira-kira begini, saya sedikit sabar aja gitu, nggak usah kemudian ngeklaim. Gimana Ya, itu? Kalau nggak mau ya, kalau nggak mau Bang ya. Iqbal, jadi kan tadi coba mengatur ditanggapi persoalan dulu. sendiri, itu Jadi hati-hati. statement Oke, kita tadi- tunggu statement tanggapan yang dari tadi Bang kan jelas. Iqbal. Setelah jeda ini, pemirsa, Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.